tujuan tersebut begitu sangat mudah. Akan tapi di saat keyakinan tidak ada, itu yang menjadi rancuh. Dan katakan kepada para bapak yang lupa pendidikan agama untuk anaknya, apa harapan untuk anaknya? Kalau dia berharap semoga anakku menjadi anak yang soleh, itu bohong, dusta. Karena ketahuilah, harap sesuatu yang ada di dalam hati itulah yang akan diterjemahkan oleh perilaku seorang bapak. Kalau harapannya hanya pengen jadi orang kaya raya, lihat begitu keras, dijuang, bekerja keras, modal, sekolah dan seterusnya, dikit-dikit duit, sampai barangkali sholat pun tidak pernah ditanyakan. Biarpun katanya datang ke kiai minta doa semoga anaknya jadi anak soleh, itu adalah bohong. Karena apa? Harapan di dalam hati ini yang akan menuntun seorang hamba untuk membimbing anaknya kepada tujuan tersebut. Nah, sekarang para pendengar dimanapun Anda berada, lihatlah anak kita dengan harapan yang sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita yakin akan harapan, yuk kita titi dengan cara yang benar. Sebab kalau kita, mohon maaf, di saat kita tahu tujuannya adalah Jakarta, kita tentunya ingin sampai ke Jakarta itu lebih tepat adalah dengan kendaraan yang paling cepat, ya. Betul. Kalau tidak mobil, ya kereta atau apa saja. Kalau ada pesawat. Nah, itulah orang tua yang cerdas untuk mengantarkan anak-anak agar cepat sampai tujuan. Dan akan tapi sungguh orang tua yang barangkali bisa dikatakan bodoh lah kalau ternyata dihantarkan anaknya yang katanya pengen cepat sampai lulus sampai tujuan tersebut, akan tapi dihantarkan dengan mobil yang sudah suka macet, atau kendaraan yang tidak berkaruan, atau mungkin bisa saja lepas bannya di pinggir jalan dan seterusnya. Sementara ada pilihan yang lain. Betul. Nah, maka ternyata setelah tahu tujuannya, bagaimana kendaraan pintas sampai ke tempat tersebut. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW bagaimana untuk mencari keselamatan di akhirat nanti, mulai dari makanan yang halal, ya, kemudian pergaulan yang benar, ya. Ini perlu, ini hal-hal yang sebenarnya perangkat-perangkat yang menghantarkan seorang anak sampai kepada tujuan. Makanya sangat bohong jika anak seorang tua berkata bahasanya, aku ingin anakku menjadi anak yang soleh ahli surga, akan tapi tidak pernah peduli apa yang diberikan kepada anaknya dari makanan-makanan yang haram. Maka bohong dia. Bagaimana makanan yang haram bisa menghantar anaknya ke surga? Tidak. Makanan yang haram hanya akan menghambat. Itu adalah seperti duri yang akan menghentikan kendaraan tersebut untuk berhenti dan tidak sampai kepada tujuan, dan mungkin malah tidak sampai kepada tujuan. Bukan saja tertunda, mungkin sampai keluar dari tujuan tersebut. Karena apa? Mobilnya nggak benar. Mestinya ke Jakarta manggil bengkel. Setelah bengkel, tak taunya apa? Tidak tahu kemana lah arahnya. Jadi seperti itulah. Jadi mendidik itu memang benar-benar harus kita senantiasa diskusikan, kita pikirkan, kita renungi. Kemudian harus dengan kesadaran seorang tua bahwasanya keselamatan anak kita nanti adalah di akhirat. Nah, kemudian setelah ini prioritas, setelah berbicara tentang keselamatan di akhirat, anak kita adalah anak dunia juga. Baru setelah itu kita berpikir tentang bagaimana anak kita selamat di dunia. Islam tidak mengajarkan agar anak kita fakir-fakir, anak kita nyungsep begitu, tidak. Sebab al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu tetap diharap. Tapi jangan terlena dan tertipu, yang dipikir hanya keurusan dunia saja. Maka setelah kita yakinkan bahwasanya anak kita akan menjadi anak ahli surga, dikenalkan urusan agama dan seterusnya, maka setelah itu kita ingin mengemban amanat dari Allah sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi, memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah dengan bermacam-macam keahlian manusia yang ada di dunia ini, itu melengkapi agar makmur dunia ini. Ada yang menangani dunia kesehatan, ada yang kebersihan, ada yang lain sebagainya, bercocok tanam dan seterusnya. Maka ini adalah khalifah Allah di atas bumi ini, yang akan melestarikan bumi ini, yang akan menjadikan makmur bumi ini. Maka anak kita pun boleh kita jadikan yang demikian. Tapi ingat bahwasanya yang paling pertama dan utama adalah agar keselamatan nanti di akhirat. Kemudian setelah itu, ayo kita ajari mereka agar makmur di dunia. Dan itu juga himbauan dari Allah, pendidikan dari Allah dalam berdoa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi yang menjadi masalah dan problem adalah di saat seorang tua, kita tidak bicara tentang anak. Anak nggak tahu apa-apa. Betul. Semua adalah orang tua. Nerakanya orang tua juga di anak, surganya orang tua juga di anak. Yang menjadi masalah adalah orang tua yang ternyata benar-benar tidak peduli urusan anak. Urusan anak tidak pernah peduli. Kalau ditanya katanya pengen masuk surga, tapi ternyata tidak pernah peduli pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Dan memang tidak pernah ada orang yang ngomong begini, yang penting anakku kaya raya di dunia, setelah itu mati masuk neraka aja nggak apa-apa. Ada atau tidak? Tidak ada yang ngomong begitu, nggak ada. Cuman perilaku manusia itu banyak kayak begitu. Kalau sudah giliran mencari urusan dunia, anaknya akan didukung dengan bermacam-macam perangkat kesuksesan di dunia, mulai dari modal, dari pendidikan, dari masya Allah keahlian-keahlian yang diberikan.
Ini akan tapi urusan akhiratnya tidak. Belajar sekarang bisa dilihat saja di kampung-kampung. Kampung sekarang yang mengajarkan keselamatan di akhirat, madrasah, musola-musola yang dulu ramai dengan santri-santri atau dengan anak-anak yang belajar agama, sekarang sudah tidak ada. Sudah sepi. Biasanya di kampung kalau sudah mulai menginjak sekolah menengah pertama. Sudah mulai malas ngaji, apalagi di sekolahnya dituntut untuk les segala macam. Wah, bubarlah ini. Agama sudah hilang. Dan para orang tua lebih bangga seperti itu. Kalau anaknya lulus matematik langsung diberi sepeda dan beri hadiah macam-macam. Tapi tidak pernah ada kerinduan, tidak sebanyak yang rindu untuk memberikan motivasi kepada anaknya di saat lulus dalam urusan agamanya. Dan ini adalah kepincangan, dan Anda harus sadar semuanya. Anda bagian laki orang tua yang mana? Apakah Anda termasuk orang yang menginginkan anaknya menjadi orang dunia saja? Biarpun kalimatnya adalah pengen jadi anak ahli surga, tetapi perilaku ini mendustakan itu semuanya. Allah Maha tahu, dan tidak bisa dibohongi. Hati yang tulus akan menghantarkan perilaku lahir yang benar. Hati yang tulus akan menghantarkan perilaku lahir yang benar. Boleh anak kita menjadi dokter, boleh anak kita menjadi insinyur, boleh anak kita menjadi pakar politik, apapun boleh. Urusan-urusan dunia. Tapi ingat yang nomor satu, dia adalah kenal Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak harus menjadi seorang alim. Dokter tidak harus alim ilmu agama, dan tidak harus menjadi dokter. Akan tapi paling tidak dia takut melakukan dosa, ngerti mana haram, takut berbuat zalim dan sebagainya. Salatnya benar. Ini yang perlu ditanamkan di masa kecil mereka. Dan di sepanjang perjalanannya di dalam meniti kesuksesan dunia, maka tidak pernah ia lupa untuk menyisipkan niat untuk akhirat, sehingga sambung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang harus kita jadikan anak kita, semua dari kita. Bahkan kadang seorang itu terlena. Permasalahannya itu pendidikan ini penting. Ada pernah suatu ketika ada orang terlena dengan harapan dengan dugaan bahwasanya setelah dia memberikan nafkah kepada anaknya, menyekolahkan anaknya, ini adalah selesai tanggung jawabnya. Bahkan bukan saja seorang bapak. Pernah suatu ketika ada seorang haji yang kaya. Rupanya dia telah bisa memberikan santunan kepada anak yatim dan bisa disekolahkan sampai ada yang sampai kedokteran dan seterusnya. Sampai 60. Jadi bukan sekedar santuni selesai, jadi sampai 60 anak yatim sampai berhasil sarjana dan yang lain. Akhirnya setelah itu kami tanya kepada haji tersebut, sekolahnya di mana aja, Pak? Ia bercerita tentang sekolahnya di SD ini, SMP ini, SMA itu. Kemudian setelah itu ada kuliah di Jogja, ada di Bandung, ada di mana-mana. Baik. Semuanya seperti itu. Iya, rata-rata sekolahnya seperti itu. Kemudian setelah itu kami tanya, Bapak, ini semuanya karena Allah, insya Allah. Iya, Bu, ya, semoga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak niatnya baik. Cuman saya mau tanya, di mana pelajaran agama mereka ambil? Rupanya dengan pertanyaan kami itu mereka terkagetkan lah. Itu kan urusan sendiri, bukan? Maka dari sinilah kami sadar bahwasanya beliau itu bukan tidak baik niatnya, cuma karena kurang ilmu bagaimana mendidik anak. Sehingga tidak diarahkan kepada urusan agama. Waktu dia mengatakan itu kan urusan sendiri. Oh tidak, kami jawab. Justru tanggung jawab Anda yang paling berat adalah menyelamatkan mereka di akhirat nanti sebelum menyelamatkan di dunia. Lalu bagaimana? Bisa saja kita menjadi salah dan dosa di saat kita memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan umum, akan tapi tidak diberi pendidikan agama. Kalau ternyata suatu ketika dia dengan keahliannya itu berbuat jahat, maka kejahatannya pun kelas tinggi. Kalau anak itu bodoh, goblok misalnya, dia akan berbuat jahat paling banter, nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi di saat sudah kita sekolahkan tinggi-tinggi, dia bisa melakukan kejahatan yang merugikan umat besar. Lalu bagaimana saya? Harus dirubah, kami katakan. Wahai orang yang ngurusi anak yatim, ini anak yatim loh ya, bukan urusan anak sendiri. Kalau Anda mengurusi anak yatim dan seterusnya, target Anda pertama adalah mereka kenal agama. Dan katakan, aku tidak akan mengurusi kalian kalau engkau tidak mau belajar agama. Adapun setelah itu kalian mau belajar ilmu kedokteran, ilmu yang lainnya, kenal agama dulu, kenal Allah. Dan akhlaknya, mulai dari berpakaian yang benar. Itu tanggung jawab Anda sebagai orang yang memberikan nafkah. Jangan enak-enak, Anda dosa. Karena di bawah naungan Anda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau Anda sudah mengambil orang di bawah naungan Anda, maka Anda akan ditanya kenapa tidak pakai kerudung, kenapa keluar malam sendirian, kenapa dengan laki-laki, kenapa tidak sholat. Itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung Anda menjadi ra'in atau penguasa di dalam komunitas kecil tersebut, anak yatim atau anak-anak kita sendiri, maka harus kita
peran kita harus kita pertegas, kita perjelas bahwasanya saya adalah seorang pemimpin dan di bawah naunganku adalah tanggung jawabku, maka tidak ada orang yang tidak sholat di sini, tidak ada orang yang tidak pakai kerudung di sini. Kadang terlena, mohon maaf, semoga Allah mengampuni. Ada seorang yang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin belajar, akan tapi ternyata menyuruh putrinya untuk pakai kerudung pun tidak bisa. Allah menyuruh satu putrinya untuk pakai kerudung tidak bisa. Kenapa? Sudah terlanjur, tidak dimulai dari kecil ya. Dan mungkin semoga Allah memaafkan karena mungkin pendidikannya yang kurang. Dan biasanya itulah yang dipikirkan hanya urusan dunia. Kalau urusan akhirat tentu akan dipikirkan mulai dini. Karena anak hanya dipikirkan, nak, kamu sekolah di mana, kuliah di mana, kamu nanti kerja di mana, nak. Tidak pernah kau kuburanmu di mana dan apa yang kau temukan di kubur. Insyaallah. Maka ketahuilah bahwa yuk kita jadikan anak kita anak ahli surga. Di dunia kita pikirkan dan di akhirat kita pikirkan. Nah, kemudian kalau anak itu anak ahli neraka, maka bertentangan dengan program kita. Betul. Yaitu rumahku surgaku. Kalau sudah anak itu adalah nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, lihat, bukan saja menjadikan orang tua tersiksa sengsara nanti di akhirat, akan tapi di dunia pun orang tua sudah sengsara karena anak tidak ngerti lagi, anak tidak ngerti berbuat baik kepada orang tua, yang ada hanya menyakiti dan menyakiti. Dan alangkah banyaknya seorang anak yang bapak ibunya masih hidup tiba-tiba datang dan berkata, Bu, abah, ibu, mana warisanku? Innalillah. Belum habis datanya warisan. Itu salahnya bapaknya mendidik yang salah. Kalau ternyata ada anak bandel, anak kurang ajar, jangan buru-buru salahkan sang anak. Akan tapi tanyakan kepada bapak ibunya di mana mendidiknya, dikenalkan kepada ulama mana. Kalau zaman dulu lihat para orang tua itu mengenalkan anaknya kepada tokoh, kepada kiai. Sehingga setiap lebaran didatangkan ke kiai minta doa, mau ujian minta doa. Ini dikit-dikit kiai. Sekarang para orang tua lihat anaknya lebih kenalkan dengan dunia internet. Paling seluruh anaknya kalau pandai internet, pandai komputer nih. Mana tidak pandai berkomunikasi dengan kiai. Tidak pernah dekat dengan kiai. Mau kemana Pak Haji ini? Anda akan digiring ke neraka Allah kalau tidak sadar. Lihat, anakmu adalah amanat. Anakmu bukan sekedar nikmat, akan tapi harus kita ketahui, kita sadari bahwa anak kita adalah amanat. Dan semuanya mendengar acara ini, jangan digunakan pemahaman yang Anda dengar saat ini untuk memandang orang lain. Lihatlah Anda sendiri, bagaimana anakmu, bagaimana orang-orang yang ada di bawah naunganmu. Sudahkah sholatnya benar, pergaulan dengan laki-laki benar, dan laki perempuan dijaga. Kemudian bagaimana dengan sholatnya, bagaimana dengan ibadahnya, bagaimana dengan auratnya ditutup atau belum. Anda pikirkan semuanya. Dan katailah, kalau Anda, wahai para haji, para ustadz, ibadah yang kau lakukan sebanyak apapun, jika ternyata Anda gagal atau Anda tidak pernah mendidik putri Anda untuk menutup auratnya, Anda akan masuk alam barzah. Ketahuilah setiap saat akan dipukul dan dihukum karena apa? Putra-putri kita tidak menutup aurat karena kita salah mendidiknya. Masya Allah. Mana hajinya, mana umroh, mana sedekah, mana zakat, mana itu? Semuanya akan ditutup dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dan itu amal jariah terus. Lah anak kita yang sudah tidak benar tadi, bajunya seronok, gak karu-karuan, menutup aurat, susah kan? Menikah dengan suami yang juga tidak benar. Akhirnya punya cucu seperti itu lagi, lihat, berantai itu semuanya akan dikirim kepada mbahnya yang tadi itu ternyata salah dalam mendidik anak-anaknya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas mukadimah yang disampaikan. Selanjutnya Bang Hak, bagaimana mengenai anak amanah dunia dan akhirat? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita melihat bahwa diri kita sebagai seorang anak itu kita bandingkan dengan bagaimana kita dididik oleh orang tua kita. Betapa bahagianya orang tua Buya karena memiliki seorang anak seperti beliau. Betapa itu menjadi ladang investasi bagi orang tua. Betul. Tetapi kita juga akan saling fastabiqul khairat, berlomba justru dengan orang tua kita. Tentunya orang tua Buya yang telah berhasil mendidik Buya seperti ini, pun beliau akan mendidik anaknya. Kan Buya juga akan mendidik anak. Lah itu berlomba loh. Betul. Kita itu berlomba dengan orang tua kita. Betul. Kalau orang tua kita saja menjadikan kita seperti ini, harusnya bagaimana, pertanyaan kita kan begitu. Lalu bagaimana kita mendidik anak kita? Lebih itulah. Harusnya kan kita berlomba, musuh yang terberat itu orang tua kita di dalam mendidik anak. Musuh terberat itu orang tua kita. Kalau orang tua kita sukses mendidik kita seperti ini, lalu bagaimanakah kita mendidik anak kita? Lah biasanya orang yang hidup dalam keadaan cukup mewah itu teledor. Urusan pendidikan anak.
tidak mendidik anaknya, tetapi menjaganya itu. Orang yang lebih dalam keadaan kekurangan, anaknya nggak sempat berbuat yang macam-macam, ya karena kurang, mau apa lagi kan? Iya. Tapi kalau orang tuanya sudah berlebih, kadang-kadang terlena di situ, minta apa aja ada, dan mendidiknya itu kadang-kadang tidak sehebat orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya dulu dengan gagah mengatakan, ayo nak sekolah yang baik, mau jadi apa kamu nanti? Nah, kalau sudah hari ini orang tuanya sudah gede, udah bagus, sudah kaya, nggak berani ngomong begitu lagi, udah nggak apa-apa, nggak sekolah juga. Kenapa? Karena orang tuanya merasa diri sanggup dan mampu, padahal tidak sadar anaknya bisa menjerumuskan dia. Betul. Jadi memang kita itu di dalam hubungan sosial di antara kita di dalam mendidik anak, musuh yang terberat adalah orang tua kita. Makanya bandingannya ya Bang. Iya, membandingkan dengan orang tua kita. Nah, itu fitnah. Jadi ujian kita yang harus kita buktikan bahwa kelak anak kita tidak hanya bermanfaat untuk di dunia, tetapi bagaimana kita punya investasi terbaik. Anak itu investasi kita. Ya, investasi yang artinya memberikan terbaik. Tetapi pahala juga, yang mengalir gitu. Betul. Itu kan pahala yang mengalir, salah satunya adalah dari anak yang soleh. Iya. Waladun soleh. Waladun soleh yang akan menjadikan nilai pahala yang tidak terputus. Betul. Berarti kalau bagaimana kita menciptakan anak-anak yang soleh tadi, ya betul tadi Buya gambarkan sedemikian sangat kompleks, melihat banyak orang tua yang bertujuan memiliki anak yang soleh, tetapi cara-caranya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan diinginkan. Nah, berarti kita berharap bahwa dengan memiliki anak ini, kita juga tidak berharap. Kadang-kadang orang tua mengatakan begini, nak kamu sekolah yang tinggi, biar kamu sekolah jadi pejabat yang besar gitu. Tidak pernah mengatakan nanti kamu bakal bagaimana, kuburanmu gimana, masa depanmu gimana, tadi yang Buya katakan. Dan kadang-kadang orang tua berharap supaya nanti dia mendidik anak dengan baik, membiayai anak dengan baik, berharap nanti kalau dia sudah tua, sudah renta, mau dicukupi sama anak. Lah ini ini pola pikir yang sudah bagaimana? Sudah merata di masyarakat. Iya, nah ini dia. Seorang tua berkewajiban mendidik anak. Seorang anak harus memang berkewajiban, memang dia harus taat, patuh kepada orang tua, memuliakan orang tua, tetapi jangan berharap meminta sesuatu kepada sang anak. Jadi tidak ada hitung-hitungan. Orang walaupun anak mengatakan Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana supaya orang tua kita disayangi oleh Allah sebagaimana dulu orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil. Lalu ada orang tua yang menyayangi kita di waktu kecil tidak sebagaimana yang semestinya. Banyak orang tua yang menyia-nyiakan, banyak orang tua yang kemudian tidak menempatkan fungsi anak sebagaimana fungsinya. Dia tidak mendidik dengan cara benar. Berarti ketika sang anak tumbuh dewasa, wajar kalau tidak menyayangi orang tuanya. Wajar ya Bang? Iya, akhirnya sang anak bisa durhaka kepada orang tua karena dulu tidak diajarkan sebaik-baik pengajaran. Jadi kalau kita berharap semoga nanti anak kita bisa menyayangi kita di waktu nanti kita kalau sudah tua, adalah ketika kita masih punya anak, sayangi dia dengan sebaik-baiknya, supaya dia tumbuh besar, suatu saat nanti dia juga bisa menyayangi kita. Karena kasih sayang orang tua nggak pernah berhenti, ya sepanjang zaman gitu. Nah, semoga kita melihat bahwa kalau kita punya anak, berarti itu adalah sebuah ujian. Apa kita bisa menyelesaikan dengan cara yang baik ataukah tidak? Karena ujian itu ada dua. Bisa diselesaikan dengan baik, bisa juga menjadi keburukan. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyelesaikannya. Dan selalu jadilah generasi pertama. Generasi pertama. Maksudnya begini, kalau ada orang tua yang kemudian mengajarkan anaknya keras, ya kemudian tidak dibarengi dengan agama, lalu anak ini tumbuh besar dan dewasa. Jangan mengatakan dulu orang tuaku juga mendidik begini. Nah, jangan begitu, karena itu banyak orang begitu. Bener Bang. Kenapa demikian? Harusnya dia jadi generasi pertama. Dulu orang tuaku tidak mendidikku dengan cara yang baik, tetapi hari ini aku menemukan. Aku sudah belajar dan aku didik anakku nanti dengan cara-cara yang baik. Jadi menjadi generasi pertama. Tidak hanya, kan dulu juga, karena orang-orang Arab dulu juga bilang begitu. Dulu bapakku mengajarkan begini, bapakku, nenekku dulu mengajarkan. Bapak dari bapakku juga mengajarkan begini. Sehingga itu tidak terputus. Sulitnya memutus tali generasi gara-gara orang selalu
taklid kepada apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nah, kalau kebenaran datang, putuskan untuk jadi generasi pertama. Kalau ini benar, maka ambil sikap, saya akan lakukan dengan cara yang baik. Saya didik anak saya dengan cara baik, meskipun orang tuaku dulu mendidikku dengan tidak baik. Jadi dia menjadi generasi pertama, sehingga kelak anak itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk keturunannya nanti. Insya Allah. Berbeda lagi kalau orang tuanya mendidik dengan kebaikan. Dulu orang tua semangat, jam segini sudah ngaji, ini gitu. Nggak apa-apa ya Bang. Iya. Beda. Kalau keburukan kita yang menahan, dan kita memberikan metode yang berbeda, tentunya bisa konsultasi dengan ulama, para hasadid gitu ya. Betul. Sama aja ketika dulu siapa yang berwasiat, apa yang kamu sembah nanti setelah aku meninggal. Nah, ya. Wasiat Nabi. Kemudian anak-anaknya berkata, kami akan menyembah kepada abaika, kepada bapakmu, kepada Ibrahim, Ishak, wa Ismail. Nah, itu kan dinyatakan itu orang tua yang mengajarkan dengan kebaikan. Jadi betul, kalau orang tuanya sudah mengajarkan kebaikan, iya, kebaikannya dijaga dari turun-temurun. Tetapi kalau orang tuanya tidak mengajarkan kebaikan, tolong jangan dipegang, kebenaran datang bisa diputus. Gitu. Pangkas, lalu dikatakan bahwa saya akan ajarkan kebaikan, meskipun abaina, bapak-bapak kami dulu mengajarkan dengan cara-cara yang buruk. Caranya itu ya, Pak. Dengan cara yang buruk, saya putuskan untuk mengajarkan dengan cara yang baik untuk anak-anakku. Sehingga nanti ada istiadat yang buruk, itu tidak ada lagi. Karena hari ini, kenapa kok ada begini, ada begitu, kok dulu orang tua itu kita mengajarkan begini, kok kenapa harus ada acara-acara begitu dulu? Nah, mereka itu masih berpegang teguh kepada ajaran yang dulu orang tuanya pernah ajarkan, padahal belum tentu itu benar. Ketika kebenaran datang, jadilah generasi pertama untuk memutus, sehingga nanti generasi berikutnya menjadi lebih baik. Subhanallah. Insyaallah. Baik Bang, terima kasih atas mukadimah yang disampaikan. Dan Kang Hafid ya, menarik sekali untuk para pendengar dan juga kami yang ada di on air saat ini. Betul. Dan sahabatku, di program Rumah ke Surgaku Anda dapat bertanya melalui 4 media komunikasi, melalui telepon di 0231 33675538 atau pesan singkat 081 321 4610 Dan sahabatku juga bisa bergabung di Facebook Radioku Cirebon ya, silakan, atau ke Yahoo Messenger kami dengan ID radio_ku@yahoo.com ya. Atau bagi Anda yang saat ini mendengarkan di streaming kami di www.radiokeonline.com, www.buyayahya.rg. Selamat mendengarkan. Tentunya kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. 92,9 FM Radio Cirebon, inspirasi seperti tadi yang dipancar luasan dari kawasan Lembaga Pengaman Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabat, masih di Rumahku Surgaku bersama dua narasumber kita, guru kita Al-Mukarram Buya Yahya, dan ada abang kita ya, sama di Paterbangkan. Subhanallah ya Kang Ajay. Betul. Tema kita di pagi hari ini adalah anak adalah amanah dunia dan akhirat. Tadi ya, kalau kita coba tangkap dari Buya, subhanallah, bagaimana anak menjadikan satu harapan dan bagaimana kita harus menjaga anak itu supaya sampai tujuan tadi. Betul, ya. Itu sampai adalah tujuannya itu mengena. Kalau kita punya harapan tapi tindakan kita tidak sesuai dengan harapan, kita juga tidak akan mengantarkan. Jadi benar-benar harus dikontrol terus. Mau ke Jakarta harus benar-benar ya. Kalau ibarat mobil tadi, wah ini mobilnya bagus enggak, kondisi bannya, kemudian juga mesinnya dan segala macamnya ya. Subhanallah. Bila perlu berikan kendaraan yang paling cepat, yang paling cepat gitu ya, sampai kepada tujuan. Ada pilihan ya, ada pesawat segala macam, begitu ada opsi-opsinya gitu ya. Subhanallah ya. Tentunya orang tua juga ya, artinya di sini harus benar-benar ya dalam mendidik anak. Dia memberikan harta yang bersih, yang halal dimakan oleh anaknya agar anaknya itu sampai kepada tujuan. Kalau dari makannya saja diberikan yang haram, bagaimana akan sampai kepada tujuan? Tentunya di situ ada kepincangan gitu kan. Kalau mobil diberi minyak tanah, gimana jalannya gitu ya? Ya harus ada bensin, minyak tanah. Subhanallah ya. Nyambung ya. Baik, tentunya silakan buat Anda yang mau bertanya ya di line telepon di 0231 336 7538 atau di pesan singkat 081 321 461079. Anda yang berada di Tulung Agung,
kemudian di Kuningan, di Riau, Kepulauan Riau, Lumajang, kemudian Banjarmasin Batam, subhanallah, Gorontalo, ada Sukabumi, Blitar, Gresik ya. Silahkan langsung bertanya ke pesan singkat atau line telepon. Baik, kita menyapa di line telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibnu Abbas di Majalengka. Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Baik, Bapak Ibnu Abbas silahkan langsung bertanya kepada guru kita atau Buya Yahya atau Bang Hak maksudnya. Ya, assalamualaikum Buya Bang Hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, ini mau bertanya mungkin di luar tema. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia ini kholaqna insana bi yadain, sedangkan yang lainnya cuma dengan satu tangan. Ini keterangan ini betul atau tidak, dan merupakan hadis atau Al-Quran? Demikian, terima kasih itu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibnu Abbas di Majalengka yang sudah bertanya. Silahkan Buya, langsung dijawab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk jenis ayat atau hadis yang mutasyabihat. Ada hadis yang menyebut tentang yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Al-Quran yadan, dua tangan yang mabsutotan, yang terbuka. Jadi memang ada kalimat tangan, dua tangan, saat diriwayat dengan satu tangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pemahaman ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati di saat kita menemukan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya itu adalah anggota tubuh jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama adalah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun. Yang kita ketahui, yang kita fahami, yang ada di benak kita, yang kita saksikan, Allah tidak seperti itu semuanya. Kemudian di saat kita berbicara tentang tangan, kemudian mata, maka apa yang kita fahami dari tangan dan mata? Kalau kita berkata tentang tangan, ya tangan. Kalaupun seandainya kita dihadapkan kepada satu binatang yang kita baru pertama kali mengenalnya, kalau kita katakan tangan, tentu akan bisa menunjuk tangannya di mana. Kalau kita katakan kaki, kalau ada yang bertanya kakinya di mana, pasti tahu. Orang yang tidak pernah melihat gajah, tentu kalau tahu mana kaki, mana tangan, mana mata, kan begitu. Jadi di saat anggota tubuh itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama rahimahumullah taala memberikan cara untuk memahami itu semua, dan itu manhaj yang diambil oleh para ulama kita. Yang pertama adalah serahkan kepada Allah, jangan dibahas. Karena sudah dinyatakan Allah tidak serupa dengan apapun, dengan makhluknya. Kalau kita katakan manusia punya tangan, semuanya punya tangan, lalu jangan berkatakan Allah punya tangan tapi tangannya tidak sama dengan kita. Ini adalah satu bentuk kekurangan ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang disebutkan dalam Al-Qur'an tangan Allah. Akan tapi ketahuilah di dalam hal ini ulama dengan dua cara. Yang pertama adalah kita serahkan tauhid, kita serahkan urusan ini kepada Allah. Jangan dibahas seperti yang waktu Imam Malik ditanya tentang hal ini, mengatakan idza marrtum bi ayat sifat famuruha. Kalau engkau melewati ayat-ayat semacam itu atau hadis yang berbicara tentang seperti itu, famuruha, kau lewati. Bahkan ada yang bertanya di hadapan Imam Malik tentang seperti itu, tentang Allah, tentang istiwa. Istiwa itu adalah istiwa. Kalau kita istiwa itu, jika seorang raja berkuasa, kalau saya duduk di atas kursi, kalau seorang hamba seperti itu. Jika dinisbatkan kepada Allah, ada orang bertanya kepada Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah? Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa maklum. Istiwa itu sangat jelas, semua orang tahu istiwa. Wal kayfu ghairu ma'qul. Adapun caranya tidak masuk akal istiwanya. Kun wasu'alu anhu bid'ah. Nanyakan tentang istiwanya Allah adalah bid'ah. Bid'ah, satu kesalahan. Ngapain tanya-tanya urusanmu apa itu? Sampai Imam Malik mengatakan akhrijuh, keluarkan dia dari tempat ini karena dia penyebar fitnah. Makanya sekarang ada orang berkata Allah di atas langit dan sebagainya. Ada apa ini urusan iseng banget? Langit adalah milik Allah, ciptaan Allah. Bagaimana ciptaan Allah lalu Allah berada di atasnya?
Atau arsy adalah ciptaan Allah. Jangan dikatakan Allah di atas arsy. Akan tapi arsy adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah manhaj yang pertama, serahkan kepada Allah, jangan dibahas. Kemudian yang kedua adalah dengan cara takwil. Takwil pun dengan hujjah. Apakah dengan Al-Qur'an atau dengan hadis Nabi atau riwayat yang sahihah. Misalnya yadullah fawqa aydihim, itu dikatakan ya riwayat hadis kalau mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka bagaimana diartikan? Bukan berarti berarti tangan Allah ada di atas tangan kita ya. Bukan begitu. Akan tapi kekuasaan Allah. Artinya betul, Allah akan membantu orang yang saling berjabat, Allah orang yang saling madu kasih, madu cinta, saling mencintai, saling membantu, Allah akan bantu. Wallahu fi aunil abdi. Baik, ini adalah tentang Sayyidina Adam ciptakan dengan tanganku. Adam telah aku ciptakan makhluk biyadi, aku ciptakan dengan tanganku. Maksudnya apa? Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tambahan semacam itu, mana perhatian lebih. Seperti semua tempat sujud adalah bisa kita kenakan tempat untuk sujud, tapi di saat dikatakan Ka'bah Baitullah bukan berarti Allah tinggal di dalamnya, bukan. Namanya idhofahnya idhofah tasyrif, kata ulama, dinisbatkan kepada Allah untuk memuliakan tempat tersebut. Apa kalau dikatakan Baitullah rumah Allah lalu setiap malam Allah tidur di sana, begitu kan? Tidak. Maka ini ada istilahnya yang kedua adalah takwil. Makanya ada sebagian segelintir hamba-hamba Allah yang mengingkari takwil. Katanya takwil ini adalah dusta, takwil adalah benar. Takwil yang ada di dalam akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati adalah takwil di sini adalah dengan riwayat yang sahihah. Misalnya kalau katakan istiwa itu ditakwili dengan berkuasa. Kalau kita katakan Allah berkuasa, apakah salah? Tidak ada salah. Karena Allah memang maha kuasa. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah menguasai arsy. Sementara orang tahu arsy adalah paling gedenya makhluk Allah. Kalau arsy adalah paling gedenya makhluk Allah, Allah berkuasai atas arsy, maka segala yang ada di dalam arsy pun Allah kuasa. Ini adalah untuk menghindarkan kita daripada hayalan-hayalan Allah duduk di atas arsy. Sampai sebagian kaum mujassimah dan musyabbihah mereka terjerumus selalu mengatakan Allah duduk di atas arsy. Kemudian selututnya apakah betisnya menjulur, kemudian apa itu semuanya, rambutnya ikal turun ke. Ini adalah mujassimah mengatakan Allah seperti dewa-dewi yang dilihat di gambar-gambar atau pewayangan. Ini adalah satu syirik itu yang tersembunyi di dalam hatinya, dan syirik hakiki karena menyembah Allah yang ada di dalam, menyembah Tuhan Allah sudah digambarkan dalam berhala yang ada dalam otaknya, tajsim namanya. Mengatakan Allah jisim, sementara Allah tidak terdiri dari jisim. Allah ada, dan ketahuilah arsy ada. Allah ada sebelum adanya arsy, dan setelah arsy ada, Allah tetap ada seperti sebelum adanya arsy. Dan Allah tidak butuh kepada arsy, dan jangan katakan Allah duduk di atas arsy. Allah ada. Ini adalah, jadi seperti itu adalah namanya mutasyabihiyat, ayat-ayat mutasyabihat atau hadis sifat, ayat sifat yang penanya yang dimuliakan Allah. Tidaknya kita lalui begitu saja, namanya tafwid, atau dengan cara kita takwil, dan takwilnya pun tidak semaunya sendiri, kita harus cari hujah-hujah yang lainnya. Baik, Bia, terima kasih atas jawabannya. Dan baik, kita menyapa kembali di line telepon yang sudah bergabung. Kak Hafid, ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wasahbihi. Dengan siapa di mana, Ibu? Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Halo, Bu. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Allah. Hamba Allah. Ya. Baik, silahkan langsung bertanya kepada guru kita Bu Yaya atau kepada Bang Hak. Assalamualaikum ya, Bang Hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibunya, bagaimana itu seorang wanita jika ingin berkhulu dan seorang istri ingin melakukan khulu. Apa? Kurang jelas. Melakukan apa, Ibu? Melakukan apa, Ibu? Khulu. Seorang istri melakukan tolak khulu. Tolak khulu. Terus bolehkah khulu itu di waktu haid dan ada idahnya dan itu. Iya. Iya, ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya, langsung dijawab. Bagaimana jika seorang istri mengajukan talak hulu, boleh tidak talak hulu itu di waktu haid dan ada masa idahnya tidak? Khulu, bismillah. Khulu itu adalah perceraian yang diminta oleh seorang istri. Jadi ini hak yang keindahan Islam adalah seorang wanita bisa minta cerai kepada istri
seorang wanita minta kepada suami untuk mencerai dengan pengganti, misalnya, wahai suamiku, cerai aku dengan 100.000 atau 300.000. Misalnya setelah itu suami menerimanya, maka saat itu jatuhlah khulu, cerai. Kemudian di dalam hal ini perbedaan di antara para ulama, apakah yang namanya khulu itu mengurangi bilangan? Sebab apakah khulu itu termasuk fashun nikah yang tidak mengurangi bilangan talak, atau khulu itu adalah seperti tolak? Nah, banyak kan ulama mengatakan khulu itu adalah seperti tolak, maka akan mengurangi bilangan tolak. Atau sebagian mengatakan khulu tidak mengurangi bilangan tolak ketika itu. Tapi apapun bentuknya, baik yang mengatakan mengurangi bilangan atau tidak mengurangi bilangan talak, dan yang jelas kalau khulu tentu ada iddahnya. Nah, ada iddahnya, kapan dijatuhkan cerai, kapan diterima oleh sang suami, maka jatuhlah cerai. Kemudian seorang wanita saat itu hendaknya ia juga harus menanti kalau pengen menikah lagi sampai 3 kali suci, kalau jika adalah dalam yang tidak hamil tapi punya haid, kalau dia hamil sampai kelahirannya. Jadi sama ibu, tolak khulu itu adalah perceraian yang diminta oleh seorang wanita. Dan itulah keindahan Islam, haknya seorang wanita pun juga bisa mencerai suami dengan mengkhulu. Maka dari itu kenapa kok kalau istri harus pakai seperti itu? Karena mohon maaf ya, ini adalah karena seorang istri, karena lembutnya seorang istri, kadang sedikit ketidaksabarannya pun mudah minta cerai. Kalau seandainya cerainya seorang istri kayak cerainya seorang suami, itu pernikahan cepat bubar itu. Dikit-dikit minta cerai, lambat dikit mencerai. Tapi indahnya Islam sehingga seorang wanita tidak bisa langsung mencerai, tapi di saat mencerai pun ternyata harus bantu dengan mahkamah. Maka datang seorang wanita kepada mahkamah, lalu mahkamah itu menjebatani, menjelaskan apa bermasalahnya, dan harus dilindungi jika nanti terjadi hak-haknya yang didolimi. Maka mulia sekali wanita di dalam Islam. Mau cerai saja tidak boleh seenaknya. Dan tidak boleh seenaknya maknanya apa? Justru agar terlindungi haknya. Maka benar-benar Islam sudah sangat cukup untuk melindungi wanita. Tidak perlu lagi dengan istilah kesetaraan gender dan segala macam dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, dan cukup untuk di line telepon. Kita beralih ke pesan singkat dan nanti juga di Yahoo Messenger dan FB Radiko yang sudah bertanya. Baik, di pesan singkat yang sudah bertanya di 3455. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini dari hamba Allah. Bu ya, saya mau bertanya, bagaimana di saat mendidik anak kita kadang-kadang tidak ada kekompakan sama pasangan kita, misalkan sekolah atau pesantren. Ini juga penting ya Bu ya, kekompakan antara pasangan ini. Silahkan Bu ya dijawab. Ya, itu kelemahan, maka nanti kalau kita kita bisa tambahkan nanti. Cara mendidik anak itu yang pertama itu harus ada kekompakan. Jangan sering menampakkan perselisihan di depan anak. Kalau berselisih pun nanti di kamar sana. Bicarakan, didiskusikan yang baik, itu yang baik. Ketidakkompakan itu muncul dari ego. Nah, kalau ego itu tidak bisa seiring. Jangankan urus anak, masakan pun beda. Ributnya, istrinya pengen sayur bayam, suaminya pengen sayur kangkung, nggak bisa ketemu, bayar nggak bisa jadi kangkung. Ada biasa orang nggak bisa kompak, itu ada aja. Jadi memang itu model sifat watak jelek itu harus berselisih, berbeda. Dan bagaimana bisa indah yang demikian itu, subhanallah. Sehingga semua melakukan dengan egois. Sehingga padahal sesuatu yang bisa dilayani. Seorang suami yang ego, istrinya mengatakan, bang belanja besok aja, mak besok lusa. Padahal tidak ada perlunya menunda itu. Hari ini pun bisa mengantarkan, itu ego. Atau sebaliknya, seorang istri kalau diajak enggak mengambil. Jadi semuanya sendiri nggak bisa begitu ya. Ternyata namanya mura'ah. Mura'ah itu menjaga pasangan ya. Kalau ada kekurangan di pasangan, kalau ada misalnya usulan-usulan yang sifatnya tidak membahayakan, mubah saja dan tidak merusak anak, kenapa tidak? Atau sebaliknya, jika itu membahayakan anak, benar harus segera diterima. Jadi kekompakan itu paling utama di dalam mendidik anak ya. Jangan berselisih depan anak. Nah, kalau orang tua saja terlebih dahulu orang tua tidak kompak terlebih dahulu, maka ini bisa dikatakan sebagai orang tua yang gagal sebelum berperang. Ini apa? Sebelum mulai perang sudah gagal untuk masalah strategi itu. Kekompakan itu penting, merapatkan barisan. Jadi kita akan mendidik anak setelah ada kekompakan di dalam diri kita. Dan biasakan kompak, nggak bisa ditawar ini. Nah, kemudian kekompakan kita pun harus atas dasar yang jelas. Misalnya jangan diktator lah. Pertimbangan kita harus pertimbangan yang benar. Kemudian di saat belum ada kekompakan, mungkin kebingungan seorang bapak
mendidik anaknya. Yang satu menginginkan sekolah umum, yang satu menginginkan sekolah agama. Datanglah kepada orang soleh, barangkali bisa membantu dalam hal ini ya. Harus jelaskan semua permasalahannya. Kenapa seorang istri kok menginginkan anaknya nyantri? Mungkin dia sudah jenuh dengan cara hidup yang tidak baik, ya kan? Seperti itu. Jadi perlu namanya diskusi, musyawarah terus menerus yang tidak ada hentinya untuk mencapai satu mufakat di dalam mendidik anak-anak. Ya, baik, ya, Abang, untuk menambahkan tadi, silakan Bang. Banyak diantara kita berharap ketika anak itu tumbuh besar nanti sesuai dengan harapan orang tuanya, dan itu orang tua meng-create ya. Dia berencana untuk nanti sekolahnya di sini di situ, dan di antara kedua orang tua tidak sedikit berbeda pendapat. Nah, begitu karena dianggap bahwa pendidikan utama untuk anak-anak itu berada di luar sana. Seharusnya pendidikan utama bagi seorang anak bukan di luar, bukan di dalam rumah. Di dalam. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali. Karena bagi seorang anak akan melihat bagaimana tabiat orang tuanya. Betul. Itulah yang akan menjadi pemahaman awal. Nah, perkara nanti di luar, apakah di pondok, apakah di sekolah, itu hanya sebagai penambahan pengetahuan dan pengertian secara syar'i. Karena mungkin orang tuanya tidak mengerti. Tetapi cinta dan kasih sayang diawali ketika dia tumbuh, di awal, masa-masa awal itu ada di orang tuanya. Jadi kasih sayang orang tua kepada anak bukan berarti tidak ada ketegasan. Ya, banyak orang merasa anaknya nanti kalau dipondokin kasihan nanti sama siapa di sana. Lalu dia berpikir nanti makannya gimana, udah kasihan. Akhirnya tidak kasihan sama sang anak sebetulnya. Tetapi itu akan menjadikan sang anak tumbuh dengan pengertian-pengertian yang tidak semestinya. Karena apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang menjadi contoh-contoh yang di luar itu, di masyarakat, itu akan terekam oleh sang anak. Dan daya rekam anak itu sangat bagus sekali di awal. Sangat suka meniru. Bayangkan dalam proses usia yang lagi suka meniru, lalu dicontohkan dengan cara-cara niru yang tidak baik. Gitu, misalnya kayak goyang cesarnya mana. itu kan sudah musibah ya. Musibah gara-gara sinetron. Saya juga kayak televisi. Betul. Itu anak lagi suka-sukanya meniru, berikan cara-cara yang baik. Awal sekali seperti itu. Nah, setelah nanti disitulah orang tua akan menemukan kebersamaan. Jadi jangan dibentuk kebersamaan untuk mereka-reka seolah-olah kita lebih hebat daripada Tuhan. Allah itu sudah punya rencana buat anak ini, gitu loh. Karena anak terlahir pasti ada maksud dan rencana Allah di situ kan. Nah, orang tua hanya menggiring sang anak dalam bentuk pengetahuan supaya dia besar nanti bisa menyelesaikan masalah kehidupannya dengan pengetahuan yang dia miliki. Orang tua hanya menggiring ke situ saja. Perkara dia mau nanti seperti apa, itu adalah kewenangan Allah yang sudah merencanakan untuk anaknya nanti, gitu kan. Sama Buya seperti keadaan seperti ini Allah sudah punya rencana. Gitu loh, sudah punya rencana. Nah, orang tua hanya memberikan jalan saja, mengarahkan. Perkara nanti seperti apa sudah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti orang tuanya harus nanti sekolahnya di sini berharap sepertinya bisa mengendalikan sang anak, dan banyak sekali yang gagal di situ. Ya, berharap anaknya bakal nanti jadi orang hebat, orang besar segala macam, ujung-ujungnya anaknya malah tidak seperti yang diinginkan. Jadi musibah besar gitu ya. Nah, semoga diawali dengan hal-hal yang lebih kecil dulu. Orang tua dengan orang tua ini seperti kita sepakati yuk kalimat yang keluar seperti apa, sepakati yuk mengajarkan dia seperti apa di rumah aja dulu. Kalau sudah disepakati seperti itu, pada akhirnya nanti dia punya kesepakatan yang sama untuk masa depan anak. Jadi kesepakatan yang sama itu jangan dibangun ketika sang anak sudah besar dan mau sekolah kemana. Itu dia Bang. Jangan, itu sudah terlambat, nanti banyak perdebatan. Dibangunnya sejak awal. Contohin yang bagus yuk, kitanya harus rukun yuk, kitanya harus baik yuk, jangan lihatkan keburukan di hadapan mereka yuk. Nah, kalau sudah begitu menjadi perpaduan yang baik, pada ujungnya nanti tidak ada perbedaan di dalam mendidik anak. Otomatis ya Bang. Insyaallah. Baik, terima kasih Abang atas jawabannya, dan terima kasih buat hamba Allah yang sudah bertanya. Dan kami akan jeda terlebih dahulu. Sahabatku, tetap bersama Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat ya, selamat beraktivitas pagi hari ini. Jangan lupa niatkan untuk kebaikan
untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para suami yang mencari nafkah, ya niatkan untuk memberikan nafkah yang terbaik untuk istrinya, anak-anaknya, agar kelak selamat di akhirat, ya, bukan hanya di dunia saja. Baik, menyapa di line telepon yang sudah bergabung, satu penelpon, kemudian kami akan menyapa sahabat yang sudah bergabung di FB dan Yahoo Messenger. Silahkan Kang Hafid. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aan ke Gunung. Baik, Ibu Aan, subhanallah ya. Bu Aan di Gunung, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah, kami di sini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Silahkan langsung bertanya kepada guru kita Bu Yahya atau Bang Hak. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu ya, ini punten ya di luar tema, nggak apa-apa ya. Misalkan memandikan mayat. Terus tuh sambil memandikan itu doanya apa tuh Bu ya? Maksudnya tuh bacaannya apa, sambil membaca apa gitu ya. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aan ya. Silahkan ya, langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah mandikan mayat itu tidak ada doa yang khusus. Yang perlu adalah kita tafakkur bahwasanya kita bakal mati seperti orang tersebut, agar kita siap-siap agar mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak ada doa yang khusus Ibu ya. Tidak ada doa khusus yang diajarkan seperti apa bacaannya. Jadi kita mengguyur. Justru yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah mematuhi syariat Nabi. Kalau mayatnya perempuan, yang memandikan perempuan. Mayatnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kalau ternyata mayatnya perempuan, tidak ada perempuan yang memandikannya, maka baru boleh nanti kaum laki-laki yang mahram, bapaknya, anaknya, dan paman, ponakannya dan seterusnya. Kemudian di dalam memandikannya tidak boleh membuka aurat, biarpun perempuan sama perempuan, bukan langsung dibuka belak begitu, haram hukumnya. Itu saja yang paling penting, dan sambil tafakkur bahwasanya kita bakal mati, selesai. Adapun doa-doa bisa saja doa pengampunan atau membaca sholawat atau apa saja. Dan seyogyanya seorang yang beriman memang tidak berhenti lidahnya dari berzikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apapun. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, dan kita beralih ke FB Radio Cirebon. Ada Habib Z bin Sahab dari Pontianak yang sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan Bang Hak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya dan Bang Hak, saya mau bertanya, bagaimana cara mendidik anak yang mempunyai karakter keras hati, sulit untuk menerima nasihat orang tuanya ataupun nasihat dari orang lain? Apakah umurnya belum ada ya? Iya, umurnya belum. Apakah ada kiat-kiat khusus bagi orang tua untuk mendidik anak yang berwatak keras seperti ini ya? Habib, nanti dikirimkan umurnya berapa. Baik, gini ya, kalau masalah kekerasan, kalau secara teori bahasanya, kalau keras dengan keras akan jadi api, batu dengan batu kalau digesek akan menjadi api. Akan tapi ternyata seperti yang disabdakan Nabi, maka al-hulmu fi syai'il zanah. Tidak ada kelembutan pada sesuatu kecuali akan memperindah. Maka orang tua itu pertama harus menempatkan di dirinya sebagai orang tua. Bagaimana orang tua? Ya orang lebih tua. Iya. Tentunya dalam hal ini harus lebih memahami. Jangan orang tua menuntut anaknya, kamu tuh harus tahu, kamu harus ngerti dong. Kamu harus ngerti dong. Ini anak kok suruh ngerti dong. Kita sebagai bapak yang harus ngerti dong. Itu adalah anak. Jadi kita kita harus sadar kalau kita adalah bapak. Menempatkan di posisi yang tentunya lebih ngerti, lebih bijak ya. Maka di saat kita menemukan anak seperti itu, lah ini ada strateginya ya. Usianya mohon maaf ya, usianya 17 tahun. 17, baik. Nah, biasanya kalau sudah usia remaja ini mungkin kita kembali kepada dulu cara
dari awal pendidikannya. Ada sebagian orang tua itu begini, terlalu buru-buru pengen anaknya pintar. Ini Bang Hak biasanya. Lalu dengan pendidikan di tempatnya harus begini. Sehingga yang ada di dalam diri anak adalah tertekan terus. Sehingga waktu kulladhi haqqin haqqah, maka anak kecil berikan kepada mereka hak untuk belajar. Ada hak bermain. Kalau belum waktunya belajar, berikan belajar anak kadang. Kalau dia menghendaki, tapi jangan dipaksa. Makanya tidak dibenarkan menyuruh hafalan anak di masa kecil dengan paksaan. Itu termasuk ada pemerintahan pada suatu ketika menjadi sifat keras atau sifat minder, sifat macam-macam dari itu. Baik, anggap saja seorang tua sudah benar cara mendidiknya ya, tiba-tiba ternyata anaknya masih keras dan sebagainya. Ingat, kekerasan tidak harus dibalas dengan kekerasan. Katanya dengan kelembutan seorang tua. Dan mohon maaf mungkin kalau dulu masih kanak-kanak bisa saja disentuh dengan dekapan atau kelembutan dengan santun. Mungkin di saat anak marah, mungkin orang tua mendahului dengan kata maaf, mohon maaf nak, apa salah dan sebagainya. Dicobalah dengan yang demikian itu. Cuman biasanya seorang tua itu telah didahului oleh mohon maaf lah posisi. Itu langsung tiba-tiba kalau ada anak kurang ajar sedikit langsung terpancing, kamu ini kurang ajar. Padahal di situ harus ada pendidikan yang mulia. Nabi SAW menghadapi orang keras pun ternyata dengan kelembutan, tidak dengan kekerasan, dan banyak berhasil. Jadi kalau ternyata nanti sudah dengan kelembutan tidak berhasil, lain cerita. Lain tidak jauh, baru nanti dengan kekerasan. Tapi kalau kita menggunakan kekerasan sebelum menggunakan kelembutan, kita telah mematahkan. Maka jangan sampai. Jadi kelembutan apapun bentuknya. Mungkin kita dengan bersabar bersumpah demi Allah, mungkin saya tidak akan marah dalam hal ini dengan bentuk seperti itu. Akan tapi marah saya akan bentuk doa dan sebagainya. Mungkin dengan dipegang kepalanya, dicium keningnya, mohon maaf nak, sayangku, dipeluk dan sebagainya. Itu akan ada karena hati anak, dia manusia juga, bukan batu kok dia. Dia manusia yang punya hati nurani. Jadi berusahalah kita untuk bisa mendekati mereka dengan hati. Fisik tidak bisa berantem, bapak bisa kalah karena anak 17 tahun sudah gede, bisa gulat sama bapaknya. Baik, kelembutan dengan kelembutan. Dan kekerasan itu pun boleh, akan tapi bukan setiap saat. Iya. Setiap saat itu kekerasan kalau ditampilkan itulah yang menukarkan watak keras. Akan tapi coba kalau seorang tua tegas 10 kali mengingatkan dengan kelembutan, di saat tidak dengar 11 kali dengan tegas akan dirasakan oleh seorang anak. Iya. Akan tapi kalau setiap hari keras, apalagi setiap hari marah, dikit-dikit marah, sehingga nggak ada beda ini beneran enggak itu, karena mukanya muka marah, dikit-dikit marah. Kemudian orang tua harus bisa membedakan kesalahan itu adalah fatal, sedang atau ringan. Harus bedakan. Kadang-kadang fatal rame, ringan juga rame. Jadi seorang anak akhirnya nggak bisa membedakan. Kalau urusan misalnya hanya jangan begitu. Nah kalimatnya. Tapi kalau sudah keras misalnya, bisa saja seorang anak dibiasakan dengan kelembutan dipanggil ke kamarnya, tidak di depan anak-anaknya. Sayangku sini, kamu ngelanggar. Sadar nggak kira-kira? Kenapa? Sengaja tidak saya kasih tahu adik-adikmu. Kenapa? Karena kamu suri teladan ya. Makanya kamu saya marahi di kamar ini. Mohon maaf kalau abah salahnya marahin kamu. Kamu melakukan gini ya? Enggak abah. Ya sudah, kalau enggak alhamdulillah. Kalau iya, berjanji dengan abah untuk tidak mengulanginya. Maafin abah ya. Assalamualaikum, selesai, ditinggal. Mungkin dia mikir abah kok baik banget. Kamu kurang aja. Enggak benar. Jadi anak kakak ngasih contoh. Caranya itu ya. Jadi itu bisa menjadi kekerasan dia dendam. Aku diberbantu ke depan adik-adikku. Baik. Jadi ternyata kelembutan karena al-hilmu fi syai'ila zanah, kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali memperindah dan ya baik itu. Dan juga itu perlu dilihat masa lalunya. Kadang-kadang dari kecil sudah sering dimarahi. Ada wahai para bapak ibu emosi. Juga makanya tadi pertanyaan sebelumnya Bang Hak ya, ada kekompakan. Kalau tidak kompak tuh orang tua dikit marah, terus nular di anak itu. Mau dikit-dikit marah, akhirnya menjadi anak yang sudah diatur. Silakan Bang lanjutkan. Bang dilanjutkan Bang. Betul. Jadi usia 17 tahun itu usia yang sudah sangat matang mempelajari masa lalu di dalam pendidikan orang tuanya itu. Jadi semoga kita menghisab diri dulu. Jadi jangan menyalahkan anak, tapi orang tua harus coba untuk mengkoreksi diri. Selama 17 tahun ini loh. Berarti ada sesuatu yang sudah diajarkan membuat anak ini keras. Karena mau nggak mau kita nggak langsung menyalahkan anak. Lalu bagaimana setelah Bang, kita nggak bisa merubah masa lalu toh, yang kita pengen rubah dalam masa depan. Yang terbaik ketika dalam keadaan begitu, sang anak berarti dia akan lebih suka kepada teman-temannya. Kalau orang sudah keras, anak keras itu keras kepada orang tuanya, nggak nurut sama orang tuanya, tapi sama teman-temannya. Itu akur loh. Lembut. Sama teman-temannya itu luar biasa loh. Sekarang yuk jadikan
anak kita sebagai teman. Karena dia akan curhat sama temannya, dia merasa senang sama teman-temannya dibanding sama dengan orang tua. Betul, dia lebih suka di luar rumah daripada di rumah. Kalau begitu, jadilah saat ini orang tuanya sebagai teman buat dia, teman yang sebaik-baiknya, gitu ya. Jadi seperti waliyun hamim, seperti teman yang sangat setia. Sehingga ketika sang anak butuh curhat, ketika sang anak butuh ada masalah di luar sana, dia tidak bercerita kepada orang lain, tetapi orang tuanya yang harus menjadikan tempat curhatnya. Yang paling pertama, Bang. Betul orang tuanya. Karena banyak sekali masalah yang kadang-kadang kita tidak pernah tahu, sehingga anak-anak kita itu berbuat dosa yang sebesar-besarnya tanpa kita orang tuanya ketahui. Tetapi kalau kita mau jadi seorang teman, kita tahu teman-temannya dia siapa-siapa saja. Kalau kita mau sebagai temannya, kita tahu tempat mainnya di mana saja, gitu. Nah, karena pembentukan karakter itu sekali lagi tidak sekonyong-konyong, gitu. Tidak tiba-tiba dia menjadi keras, gitu kan. Tetapi ada masa-masa yang menjadikan dia seperti itu. Dan hari ini tentunya kita jadikan teman, insyaallah. Baik, jadi teman. Terima kasih atas jawabannya dan beralih ke Yahoo Messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan Bang Hak. Mohon maaf saya bertanya mengenai tentang hadis jima di malam Jumat atau kesunahan jima di malam Jumat. Mohon jawabannya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada Buya dan Bang Hak, keluarga besar radioku di dunia hingga akhirat. Dari sahabat Hasbinur di Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hadis jima yang katanya sampai seperti 70 budak orang Yahudi, tidak pernah kita temukan yang demikian. Cuman ada riwayat man ghassala waqtasala, itu ya, barang siapa yang mandi Jumat dan menjadikan istrinya mandi, itu ada mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala besar, yaitu menjadikan istrinya mandi. Bagaimana caranya? Jadi gauli. Itu hadis yang sahih dan riwayat. Jadi bukan bukan riwayat yang selama ini kita dengar. Cuman ya masyhurnya orang membunuh Yahudi 70 kali, akan tapi yang jelas dan itu di dalam kitab fikih yang kita baca, kitab hadis yang kita baca, yang ada adalah masalah orang mandi. Sunnahnya mandi Jumat adalah hadisnya adalah tentang barang siapa yang mandi kemudian menjadikan orang lain mandi, maksudnya istrinya mandi, maka inilah yang mendapatkan keutamaan dan mendapatkan pahala. Akan tapi bukan seperti yang disebutkan membunuh 70 Yahudi dan sebagainya, bukan. Jadi riwayat-riwayat yang benar adalah seperti ini. Jelas kesunahannya adalah mandi Jumatnya. Kemudian seorang yang tidak sholat Jumat pun sunnah untuk mandi. Kemudian di saat dia itu punya jima, punya mandi besar, maka dia punya pahala 2, mandi besar sekaligus untuk Jumatan, menjadi pahalanya berlipat ganda. Subhanallah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya silahkan Kang Habib, bisa terlihat ini di pesan singkat. Kurang Kang Aceh, jauhan ya. Di 7865. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi washabihi. Buya dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hamba Allah di Tegal mau bertanya, bagaimana cara menghadapi seorang pemuda di desa yang baru lulus dari pondok pesantren ya, kemudian akhirnya di desa kan sangat dipercaya, sering ceramah segala macam. Cuma pemuda tersebut di dalam ceramahnya mengajak jamaahnya untuk mendoakan agar orang-orang yang sholatnya tidak berjamaah di musola agar masuk neraka, dan jamaahnya mengaminkannya. Dan kalau kumpul-kumpul juga membicarakan yang kurang baik pada orang-orang yang tidak salat berjamaah di musola. Bagaimana Bu ya untuk menghadapi seorang pemuda tersebut untuk mengingatkannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau betul apa yang disampaikan bahwasanya mendoakan orang yang tidak sholat Jumat jamaah ya? Iya, jamaah ya. Masuk neraka, sepertinya dia harus belajar lagi. Kayaknya nggak pantas deh jadi ustadz semacam itu. Usah mendoakan, mestinya doakan dapat hidayah. Iya. Kemudian yang kedua, kemudian sholat berjamaah sendiri kan perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu adalah wajib. Sementara jumhur 3 mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Artinya kalau ada orang tidak sholat jamaah pun
khilaf di antara ulama, kebanyakan mengatakan tidak masuk neraka. Yang penting melakukan sholat, bagaimana lalu kita doakan masuk neraka. Kemudian majelisnya digunakan untuk bicarakan orang lain, ini adalah satu yang tidak benar. Itu adalah, maka hati-hati dengan orang semacam ini, karena dia kurangnya ilmu lalu berceramah membuat fitnah. Akan tapi kami himbau juga jangan sampai ada di antara kita ogah-ogahan sholat jamaah ya. Bagaimana sholat berjamaah malas-malasan, pahalanya dilipat gandakan. Kalau orang rindu dan cinta kepada Allah, tentu dia akan senang, biarpun istilahnya sunnah. Dalam mata Imam Syafi'i yang dikukuhkan adalah sunnah, wakilah fardu kifayah. Sebagian mengatakan fardu kifayah. Ini adalah yang perlu dihadirkan. Jadi enggak benar seperti itu. Jangan. Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal sendiri tidak pernah mengutuk. Yang mengatakan sholat Jumat wajib enggak pernah mengatakan yang udah Jumat itu tidak ada kayak gitu. Enggak agak seperti itu. Jadi perlu ilmu. Biasanya itu seseorang itu kalau sudah masuk kesombongan di dalam ibadah alias ujub, merasa dirinya sudah sholat, lalu melihat orang lain rendah di bawahnya, sehingga pengen melegitimasi diri, pengen dianggap dunia orang paling soleh, maka tidak sabar lidahnya lalu mencaci orang lain. Misalnya orang bisa sholat duha, akhirnya mencaci, ini gimana sih Ustadz pada gak sholat duha? Maksudnya apa? Saya loh yang paling hebat sholat duha. Sama, ini adalah kesombongan tersembunyi di dalam hatinya. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, satu pertanyaan di 0340. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Semoga sehat walafiat. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau bertanya, jika si istri meminta cerai dengan kalimat, kalau gitu ceraikan saya saja. Lalu si suami menjawab, oh iya oke, kalau maunya begitu. Nah, kalimat seperti itu sudah jatuh talak atau tidak Bu ya? Syukuran dari Pak Aik di Plumbon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena seorang suami ya mengucapkan kalimat talaknya itu adalah bukan dengan kalimat cerai, maka mengiyakannya itu adalah tidak bisa langsung dimaknai kalimat cerai, maka itu jenis kinayah. Baru seorang laki-laki dikatakan mencerai itu apa? Kalau memang mengucapkan kalimat aku cerai. Kalau kalimat yang tidak jelas dengan kalimat aku cerai, maka itu kinayah, tinggal ditanyakan niatnya seperti apa. Kalau niatnya mencerai, biarpun tantangannya seperti itu, cerai saja aku. Iya, kan masih ada tersembunyi, kapan, sekarang, besok, lusa, atau setelah mati, atau bagaimana ibaratnya setelah mati tidak ada cerai kan. Jadi kadang-kadang iya masih menjanjikan. Kalau begitu kan artinya masih itu tantangan saja. Iya. Jadi tapi kalau sudah niatnya iya mencerai, kalimat pulanglah kau ke rumah ibumu, kinayah talak. Maka kalau diniatkan baru cerai. Ditanyakan saja kalau ada laki-laki ngomong begitu, apa maksudmu? Ya maksudku cerai. Ya sudah, jatuh saja. Cerai satu. Baik. Cuman wahai para kaum pria, jangan gampang ngomong apa? Cerai. Karena guyonannya jadi ya. Iya. Dan juga wahai para ustadz, jika ada seorang berkata tentang perceraian, hendaknya ditulis supaya tidak terjadi perbedaan ya. Kadang-kadang istrinya itu kupingnya benci itu kalimat sederhana jadi cerai. Laporan TPI saya sudah dicerai. Gimana no? Karena sudah lama pengen pisah. Makanya harus ditulis secara benar, baru nanti oleh sang kiai dinilai. Makanya siapapun yang datang kepada kami yang berbicara tentang perceraian, kami himbau untuk diketik. Atau ditulis terus dicocokkan, bener kan ngomong gini, kadang-kadang ini saja nggak cocok. Dan kadang-kadang lidah yang terbatas itu ngomong di sini begitu, tapi tanya ke kiai lain berbeda, tentu fatwa jawabannya berbeda. Akhirnya ngomong loh, kok ini akhirnya dia duduk antara kiai dengan kiai. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. 1 menit ke depan kesimpulannya Bu ya dari tema anak amanah dunia akhirat. Keluhnya atau kesimpulannya silakan Bu ya. Apa itu? Kesimpulan. Tadi kan menyimpulkan intinya bahwasanya pandanglah anak kita sebagai anak dunia dan anak akhirat khususnya, dan jangan terlena wahai para orang tua. Jika Anda sebagai orang tua salah mendidik anak, bisa saja anak Anda berhasil di dunia, tapi ternyata keberhasilannya justru menjerumuskan ke neraka. Misalnya berhasil di dalam urusan mencari dunia tapi dengan cara yang haram, maka semua keharaman itu akan ditumpangkan kepada orang tua yang telah memfasilitasi atau yang memberikan bekal untuk jaya di dunia. Maka harga mati, jadikan anak kita anak akhirat. Kenalkan kepada ulama, kenalkan kepada Allah, dekatkan kepada majelis yang mulia. Kalaupun harus jadi dokter yang kenal Allah. Kalau memang harus jadi
jadi insinyur yang kenal Allah. Memang tidak harus menjadi seorang alim besar, akan tapi ketahuilah, cukup dia punya rasa takut, lihat haram matanya terjaga, auratnya terjaga, itulah impian seorang tua. Itu adalah indah di dunia sebelum di akhirat nanti. Jangan lengah, jangan terlena. Baik, jangan terlena tentang masa depan anak. Masa depan anak kita adalah nanti, bukan saat ini. Dan tadi disinggung oleh Pak Kang, jangan sampai ada di antara kita mendidik merawat anak hanya pengen numpang masa tua. Itu adalah satu pengkhianatan. Itu adalah tidak menjalankan amanat. Akan tapi didiklah anakmu karena itu amanat dari Allah. Masalah nanti apakah anak saya urusan dengan aku tidak penting. Bisa saja nanti menantunya lebih bagus, muridnya lebih bagus, atau yang lainnya. Nah, adapun anak nggak tahu di mana nanti. Bisa saja anak mendahului mati kan? Iya, betul. Maka dari itu didiklah anak sebagai apa? Sebagai amanat, bukan karena kita ingin numpang di masa tuanya. Dan kalau ada orang tua mendidik anaknya hanya karena pengen numpang masa tuanya, tidak adil. Sehingga anaknya salah tidak berani negur. Kenapa? Kalau nanti saya marahi sekarang, nanti giliran saya tua saya juga dimarahin. Akhirnya begitu. Baik, ini saja kesimpulannya. Silakan Bang, kesimpulannya. Jadi semoga kita bisa mengambil pelajaran dari materi kita hari ini, karena memang banyak sekali dilema orang tua. Mau berkalimat keras, menegur dengan tegas, khawatir nanti kalau dia sudah tua tidak diopeni sama anaknya. Tetapi sedemikian kita ambil satu garis saja. Apabila kita ingin punya anak yang dibanggakan orang tuanya, maka jadilah orang tua yang layak dibanggakan sang anak. Saya ulangi lagi kalimatnya ya. Kalau kita punya anak ingin dibanggakan orang tua, harusnya kita orang tua menjadi layak dibanggakan sang anak. Betul. Berarti jadi sudut yang jadi baik. Jadi anak itu merasa bangga dengan orang tuanya gitu. Bangga mempunyai. Betul. Nah, kalau kita ingin punya anak yang dibanggakan sama orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak layak dibanggakan sama sang anak, nah ini menjadi repot. Jadi contoh ya Bang. Betul. Sang anak bisa mengatakan, ini loh bapakku. Dengan segala kesederhanaannya dia mendidikku dengan baik. Ini loh bapakku. Dengan segala kekurangannya tetapi tetap menjalankan syariah, tidak mau berkhianat. Ini loh bapakku. Dia dibanggakan sama sang anaknya. Jadi jadilah orang tua yang dibanggakan sama anaknya, sehingga sang anak kelak akan layak dibanggakan sama orang tuanya. Insyaallah. Baik, terima kasih Buya dan Bang Hak yang sudah memberikan kesimpulan dari topik anak adalah amanat dunia dan akhirat. Silakan Buya ditutup dengan doa singkat. Semoga Allah menjadikan kita orang tua ahli surga. Amin. Dan Allah menjadikan anak-anak kita anak ahli surga. Dan semoga orang tua kita menjadi ahli surga. Sehingga kita dan orang tua kita, anak-anak kita menjadi anak-anak ahli surga yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk membimbing anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita orang tua anak-anak kita kelak bersama Nabi Muhammad di surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan apa ya kan. Baik, terima kasih kepada media partner yang sudah mulai acara Rumahku Surgaku ya. Terima kasih Kang Hafid yang pagi hari ini sudah menemani Haji Ramadan di program Rumahku Surgaku. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Ilalikum assalamah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.